Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukmo Waseso. Tentunya dengan saya Mas Erlan. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Asmara Terlarang. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi, kita masuk ke ceritanya. Trut, trut. Benda canggih berbentuk pipi di atas meja tampak bergetar. Sepasang mata indah berbulu lentik memiliki bola mata coklat itu melirik sesaat. Matanya beralih dari secari kertas yang sedari tadi ia pegang dan ia pandang. Wanita cantik itu bernama Rani Wulandari. Nama yang cantik, secantik pemiliknya. Rambutnya ikal disemir warna coklat tua tipis. Tampak sangat kontras dengan kulitnya yang sawo matang. Halo, menyambut penelpon dari seberang. Udah terima belum undangan reuni dari Bagas? Suara ceria dari seberang yang bukan lain adalah sahabatnya, Clara, wanita cantik, istri seorang dokter yang kini tengah mengandung anak pertama mereka. Iya, Rani menyaut dengan malas. Gimana? Ujar Lara tak sabar. Apanya? Tanya Rani, pura-pura tidak paham. Bisa kan datang? Ayo Laran, siapa tahu di sana ntar kamu dapat jodoh. Ih, apaan sih? Emang kau pikir aku tak laku apa? Clara tertawa terkekeh. Emang dari dulu Clara bawaannya selalu ramai. Kalau laku kenapa belum nikah-nikah? Belum ada yang srek. Gak bisa dipaksa. Kalau jodoh pasti gak bakalan kemana kok. Iya deh, iya. Ikut ya, please. Kebetulan aku lagi banyak kerjaan nih. Lagu lama. Gak mau tahu. Gak tiap tahun juga kan Ran. Ayolah. Iya deh ya. Gitu dong. Kita ketemu di villa ya. Obrolan pun segera terputus. Jika terus dilayani tidak akan ada habisnya. Begitulah keduanya bila sudah terlibat obrolan. Apapun bisa jadi bahan cerita menarik. Siang itu Rani mencoba untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Bukan Rani orangnya yang suka menunda-nunda pekerjaan. Selain cerdas, Rani adalah sosok wanita giat. Meski kini usianya hampir menginjak 35 tahun, namun sepertinya masih belum ingin membina hubungan serius dengan seorang laki-laki. Seorang Rani merasa kesusahan untuk jatuh cinta. Lelaki manapun tidak bisa dengan mudah membuat ia merasa terkesan. Entahlah. Pukul 4 sore, Rani sudah bersiap untuk keluar kantor. Setelah ia yakin semua beres, ia putuskan untuk pergi sendiri ke villa. Tidak merasa takut akan nyasar karena ada petunjuk dari Google Map. Dengan masih menggunakan pakaian kantor, Rani nekat menembus macet. Saat hendak menuju jalan tol, Rani melihat banyak polisi dan salah satu segera menghentikan mobilnya. Dengan sopan menyapa agar Rani putar balik karena terjadi kecelakaan beruntun. Dengan penuh perhitungan, Rani tidak ragu untuk segera putar balik demi kelancaran evakuasi para korban yang mungkin segera butuh pertolongan. Kali ini Rani menggunakan insting daya ingat untuk menuju villa yang dimaksud. Tidak jauh dari jalur tol ada jalan bisa menuju villa. Mungkin sedikit jauh, tapi Rani yakin akan sampai tepat waktu. Mobil terus melaju dengan kecepatan sedang. Rani tidak ingin buru-buru. Tiba-tiba turun kabut tipis. Sedikit berkerut dahi Rani. Merasa heran tapi ia tidak salah melihat. Di hadapannya adalah kabut, bukan asap bakaran warga. 1-2 rumah terlewati.
Makin jauh makin jarang, dan sepanjang jalan melulu hutan. Kok ada hutan ya? Pikirannya mulai terusik. Perasaan gak ada hutan deh. Paling kebun warga. Tapi udahlah, entahlah. Rani segera membuang pikiran yang tidak penting. Segera ia hidupkan radio mobil sekedar untuk teman perjalanan. Namun semua gelombang tidak ada siaran, hanya bunyi kresek gak jelas. Aneh, seperti berada di luar jangkauan frekuensi. Rasa aneh kembali menjalar. Namun ia tetap berusaha tenang mengemudikan mobilnya. Sesekali melirik spion berharap ada kendaraan lain di belakang, atau bertemu kendaraan lain dari arah depan. Tapi nihil, seakan ia hanya sendirian di sepanjang jalan tersebut. Aneh, padahal ini jalan raya, kok tidak ada satupun kendaraan ya? Pikirnya semakin merasa heran. Trut. Tiba-tiba mesin mobil mati. Ya Tuhan, ada apa ini? Ayo dong, jangan sekarang. Gumamnya mulai panik. Berkali-kali ia mencoba tetap tidak mau menyala. Rani bukan wanita penakut. Semua temannya juga orang tuanya sangat tahu siapa Rani. Namun, dihadapkan dengan kondisi saat ini, rasa khawatir mulai timbul. Tidak jauh pikiran Rani ada begal. Selesailah, ucap Rani dengan nada putus asa. Baiklah, jika aku tidak diizinkan menghadiri reuni gak penting itu, aku akan coba bersabar di sini. Tapi tolong, jauhkan segala gangguan apapun dariku. Gumam Rani pelan, seperti tengah bicara dengan seseorang. Beberapa menit kemudian, Rani coba memutar kunci mobilnya dengan terpejam. Dan, brum, ajaib. Mobil kembali hidup. Rani menarik napas lega. Dengan sedikit menambah kecepatan, Rani tidak ingin lagi mengalami hal yang tidak mengenakan seperti barusan. Tak lama, mobil berbelok pada sebuah pelantara sebuah villa yang cukup luas. Beberapa mobil sudah terparkir di sana. Saat mobil Rani masuk, seorang wanita cantik dengan perut buncitnya, mengenakan dress putih sebatas lutut, menyambut Rani riang. Kirain gak jadi datang, Babs, serunya. Rani hanya tersenyum. Setelah menutup pintu mobil, segera menghampiri Clara sahabatnya yang sudah tak sabar menunggu dirinya. Kamu sama siapa? Hans mana? Rani berbalik bertanya. Clara tersenyum. Rani menatap curiga. Aku sendiri. Hans lagi seminar di luar kota, ujarnya. Rani geleng-geleng. Nekat banget kamu ya. Kalau ada apa-apa sama kandungan kamu gimana? Gemas Rani. Enggak lah, aman kok. Kamu kemana aja sih? Kirain gak jadi datang. Dihubungi gak aktif lagi. Aku tadi lewat jalan pintas. Di tol tadi ada kecelakaan. Clara berkerut dahi. Masa sih? Di sana banyak polisi, seperti baru saja terjadi kecelakaan. Kecelakaan di mana? Tiba-tiba sebuah suara ikut nimbrung. Rani memutar balik kepalanya dan mendapati seorang pria janggung berambut rapi. Hei Diki, apa kabar? Seru Rani ramah. Segera ia ulurkan tangan pada Diki yang segera menyambutnya dengan senyum senang. Baik, kamu pasti Rani kan? Sahut Diki sembari menatap wajah Rani lurus. Kirain gak bakalan kenal kamu, Dik, canda Rani. Kenal lah, kamu tidak berubah kok. Tetap cantik dan ramah lagi. Ucap Diki. Bisa aja kamu, Rani menyauti. Keduanya tertawa terkekeh. Oh iya, mana istrimu? Tidak dibawa? Tanya Rani sambil celingukan. Enggak aku bawa. Aku sengaja ingin bertemu denganmu. Ih, kamu ya. Orang tuh dibawa istrimu kek.
kenalin padaku. Diki hanya tertawa. Ayo masuk, kumpul, seru sebuah suara. Ketiganya segera menatap ke arah asal suara. Mereka bertiga lalu masuk, namun Rani segera masuk ke kamar mandi terlebih dahulu. Namun sabun cair yang ia pakai harumnya berbeda. Saat Rani kembali menatap cermin, tiba-tiba sebuah bayangan melintas cepat. Dengan cepat pula Rani menoleh. Tapi dari lorong ke lorong tidak ada siapapun. Gagas Rani berkemas untuk segera kembali ke ruang tengah. Brak! Tiba-tiba saja ia menabrak seseorang yang juga terkejut. Rani, kamu kenapa? Seru sebuah suara. Rani menatap ke arah pemilik suara itu. Diki, Gak apa-apa kok. Terus kenapa terlihat pucat? Tanya Diki sembari menatap wajah Rani lurus. Gak apa-apa. Rani mengusap wajahnya dengan telapak tangan. Diki tertawa geli. Ih, kamu apaan sih? Rani jadi keki. Enggak, kamu cantik. Tiba-tiba ada suara dari belakang mereka. Keduanya serempak menoleh. Ternyata Bagas yang datang. Reuninya di sini ya? Katanya sembari tersenyum kecut. Aku habis dari toilet, sanggah Rani. Aku mau ke toilet, sahut Diki. Kok pada asik di sini? Bagas bertanya menyelidik. Gak tahu. Tadi tiba-tiba Rani menyeruduk aku, ucap Diki lucu. Ih, Rani mendesis. Aku tuh buru-buru, mana aku tahu ada kamu, sungut Rani. Udahlah, ayo balik ke tempat, yang lain udah pada nunggu tuh, pinta Bagas. Ia yang dulu berjalan sesaat ia melirik pada Rani. Dek, jantung Rani berdetak kencang. Mata itu masih sama indah seperti dulu. Bedanya kini Bagas lebih dewasa. Diki berjalan di belakang. Rani merasa diapit. Sesaat ia hentikan langkahnya, pura-pura memeriksa tasnya. Bagas dan Diki hanya menoleh, tampak gengsi untuk menunggu Rani. Dari mana aja sih Ran? Clara langsung menyelidik. Toilet, sahut Rani santai. Itu cowok berdua dari mana? Sambung Clara, matanya melirik pada Bagas dan Diki. Rani mengangkat bahu. Clara mendesis. Bisa-bisa CLBK nih, gumamnya. Mata Rani menyipit. Siapa? Enggak. Sambil tertawa geli, Rani hanya mendesah. Beberapa teman angkat bicara karena semua diminta untuk mengutarakan isi hatinya atau tanggapan tentang acara reuni tersebut. Banyak yang antusias saat Siska berdiri. Janda cantik nan seksi itu pasang aksi. Clara tampak mencibir. Rani tersenyum. Hatinya merasa geli melihat sikap Clara. Siska mengatakan dengan bangga tentang usaha juga harta yang dia miliki saat ini. Rani tampak santai saat disindir ada yang belum laku sampai saat ini. Sepasang mata elang yang diam-diam menatapnya sedari tadi membuat Rani baru sadar dan merinding. Ia adalah Teddy, cowok aneh berambut gondrong yang diikat rapi ke belakang. Sedari dulu Teddy tidak pernah banyak tingkah, cenderung pendiam tapi perhatian. Kabarnya cowok itu mendalami supranatural. Namun Rani sebagai wanita modern tidak lantas percaya semua itu. Saat Diki bangkit untuk bicara, tiba-tiba lampu mati. Semua teriak tertahan. Disusul bunyi guntur menggelegar seakan hendak meruntuhkan langit. Semua tercengang. Tenang, semua tenang. Kita punya lampu di belakang kok. Ayo bantu aku untuk menghidupkan, seru Bagas.
Beberapa orang lelaki segera berdiri dengan bermodal senter dari ponsel masing-masing. Mereka mulai bergerak. "Sayang, aku ikut ya," seru sebuah suara. Suara itu adalah Cynthia yang tidak mau ditinggal oleh Bagas. "Tunggu sayang, aku tidak lama kok," ucap Bagas lembut. "Tapi aku takut, jangan ditinggal," rengek Cynthia manja. "Udah di sini aja, toh ada kita juga sih," seru sebuah suara yang adalah Siska. Yang lain ikut bergumam seperti lebah. Bagas mendesah. "Ya udah ayo," ucapnya bernada kesal. Ada yang memuji kesabaran Bagas. Ada juga yang muak pada sikap Cynthia selaku pacar Bagas. Sedari tadi tangan Rani dicekal oleh Clara. Terasa tangan Clara begitu dingin. "Lah, kamu baik-baik aja kan?" tanya Rani sedikit cemas. "Iya, aku gak apa-apa kok," ucap Clara pelan. Petir kembali memperdengarkan suaranya yang seperti bom atom. Semuanya terlonjak kaget. Ada yang berseru, ada pula yang menyebut nama Allah. Para wanita mulai panik. Bisik-bisik mulai terdengar. "Sepertinya acara pertunangan Bagas tidak direstui alam," ucap salah seorang. Yang lain menyahuti tidak jelas. Beberapa lelaki mulai bergerak melakukan apapun. Antisipasi untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Lampu kembali menyala setelah terdengar suara mesin generator di ruang belakang. Tidak terlalu terang, namun cukup untuk melihat mereka semua. Angin kencang menderah, menerbangkan semua tirai di ruangan tersebut. Semua menatap jendela. Petir sudah mulai mereda. "Sepertinya gue harus pulang malam ini. Soalnya besok pagi gue ada jadwal penerbangan ke Singapura," ucap salah seorang membuyarkan keheningan. "Dalam cuaca begini?" sahut yang lain. "Gak apa-apa, udah biasa kok." Semua diam. Tidak ada yang berani protes pada teman mereka yang nekat itu. "Gue juga mau pulang ah. Lama-lama serem di sini," seru sebuah suara yang adalah Siska. "Lu cewek, gak usah nekat deh lu," ada yang menghardik. "Kenapa emang? Gue bukan cewek penakut," ucap Siska menantang. "Halah, tadi aja lu ada petir teriak paling kencang," ejek salah seorang membuat yang lain tertawa geli. "Hih, pada penakut semuanya," sungut Siska. Beberapa lelaki sempat tertawa membuat Siska semakin keki. "Gawat!" Pria yang tadi berpamitan hendak pulang tampak kembali sambil berseru. Semua menatap pria itu. "Ada apa bro?" tanya salah satu sambil menghampiri. "Mobil kita nggak ada." "Apa?" Semua berseru kaget. "Iya, mobil kita semua tidak ada di tempat parkir," tegasnya. "Masa sih?" Beberapa tidak percaya. Gegas menuju ke pintu keluar. Benar saja, tidak ada satupun mobil terlihat. "Mustahil ini. Siapa yang sudah mengambil mobil kita?" geram salah seorang. Semua menatap Bagas curiga. "Mana aku tahu," tegas Bagas. "Udah jelas ini bukan salah Bagas," ucap salah seorang tenang. "Maksudmu salah kita?" Lelaki berambut gondrong diikat ke belakang itu menarik nafas dalam. "Ada yang tidak beres," ucapnya pelan. "Halah, so tahu kamu Ted," sungut salah seorang. "Ya udah, aku juga tidak maksa buat kalian percaya, tapi ini kenyataannya," tegas Teddy. Suaranya sedikit ditekan. Semua saling pandang. Tret, Jleger. Sebuah kilat menyambar tepat di hadapan mereka. Semua terlonjak kaget, bahkan ada yang terpental. "Tutup pintunya," seru salah seorang. Dua orang segera sigap menutup pintu dan menguncinya. Lantas semua kembali ke ruang tengah berkumpul saling pandang.
Apa yang terjadi, Ted? Tanya salah seorang pada Teddy yang terlihat lebih santai. Aku tidak ingin memberitahu jika kalian itu tidak percaya, ucap Teddy pelan. Iya percaya. Mereka semua berseru. Teddy menatap mereka satu persatu. Aku tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi, tapi sejak lampu mati tadi, kita semua sudah berada di alam lain. Apa? Iya, sebenarnya tidak mati lampu, cuman kita dipaksa untuk pindah tempat. Semua saling pandang. Percaya tidak percaya dengan penuturan Teddy yang mereka tahu Teddy adalah seorang paranormal tapi tidak terkenal. Sikap kalem Teddy membuat semua orang tidak yakin, seolah tengah mengada-ngada. Masa sih? Nggak mungkin ah, ujar salah seorang merasa ragu. Coba deh periksa ponsel kalian masing-masing, seru Teddy. Meski kurang yakin, tapi mereka semua membuka ponsel masing-masing. Nggak ada sinyal, ucap salah seorang. Iya sama. Iyalah, kan mati lampu. Biasanya punya gue nggak ngaruh. Halah, ya iyalah. Ini kan di luar jangkauan. Tadi siang enggak kok. Baru tadi telepon di tempat parkir. Sial. Terus gimana ini, Ted? Semua menatap Teddy. Ya, kita harus keluar dari sini. Kalau tidak, kita bakalan terjebak di sini selamanya. Ogah, gue mau pulang, seru sebuah suara. Tentulah kita semua pengen pulang, seru sebuah suara lagi. Gimana dong, Ted? Lo bisa nggak ngeluarin kita semua dari tempat terkutuk ini? Semua kembali menatap Teddy. Gue nggak yakin, ucap Teddy. Lah, kok gitu? Bukannya lo itu punya ilmu? Masa gini doang aja nggak bisa? Ilmu gue bukan untuk ini, tegas Teddy tidak mau kalah. Lah terus buat apa? Untuk apa punya ilmu kalau tidak berguna? Teddy mendesah. Sudah, jangan begitu kawan. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya, ucap salah seorang lebih bijak. Gimana dong? Mana mobil gue baru 2 bulan lagi. Sayang kan kalau hilang, ucap Siska yang langsung diprotes oleh yang lain. Bisa gak sih lo? Gak usah mikirin harta dulu. Iya, kita cari cara dulu lah, biar bisa keluar dari tempat ini. Ini semua harusnya Bagas yang tanggung jawab. Kita sudah terjebak di tempat ini. Jangan-jangan kita mau dijadiin tumbal oleh Bagas. Hus, diem. Jangan pada ngawur kalian, bikin tambah pusing aja, tegas yang lain. Sesaat terdiam, lalu kembali bersuara makin ngawur. Bagas sendiri tampak terdiam, tidak bisa berbuat banyak. Ted, please tolongin gue dong. Seenggaknya mereka tidak nyalain gue kayak gini, ucap Bagas pada Teddy. Ya inilah resikonya. Jujur, gue gak ngerti sama semua ini. Semua terdiam. Sebenarnya ini villa punya siapa sih? Punya bokap Sinta, ucap Bagas pelan. Semua menatap ke Sinta. Papa gue beli villa ini dari seseorang teman yang lagi butuh duit. Ya, papa beli ini buat bantu dia, kata Sinta menerangkan. Apa mungkin villa ini adalah villa terkutuk? Ucap salah seseorang. Tapi aku sama Bagas sering kesini kok, sama keluarga aku juga, sambung Sinta. Hah? Sering ke villa ini sama Bagas? Ada yang gak beres nih. Bagas menunduk, wajahnya memerah. Untung tidak terlalu terang. Rani meliriknya. Saat itu tanpa sengaja Bagas juga melirik Rani. Namun Rani merasa ada sesuatu di mata Bagas.
Sesuatu yang sulit dibaca oleh Rani, tapi sesuatu yang begitu terluka. Bagas, batin Rani. Ia berharap bisikan hatinya akan didengar oleh Bagas. Tiba-tiba saja Teddy bangkit dan mengajak Bagas untuk bicara berdua. Semua orang menatap curiga, menunggu juga penasaran dengan apa yang tengah mereka bicarakan. Semua saling pandang. Lalu Clara menggeser tempat duduknya. Maklum, dengan perut buncitnya, ia merasa kurang nyaman, apalagi berada di situasi seperti ini. "Klah, sini berapa saja," ucap Rani yang segera menyediakan beberapa bantal untuk kepala Clara. "Ran, bayiku sejak tadi tidak bergerak. Aku takut, Ran," bisik Clara. Rani terkejut dan menatap Clara lurus. Tangannya terulur untuk merasai perut Clara. Tidak ada gerakan. Rani yang tidak mengerti masalah kehamilan merasa bingung. "Mungkin lagi tidur kali bayimu, Clara," kata Rani asal, berharap Clara tidak terlalu khawatir. "Udah lebih 1 jam tidak gerak." Tenang aja, jangan pikirin yang enggak ya. Aku berharap tidak ada apa-apa. Kalau bayiku kenapa-napa, habis aku." Rani mengusap perut buncit Clara, mencoba mencari pergerakan sekecil apapun. Namun cuma ada gerakan nafas Clara yang naik turun mulai tidak teratur. "Bawa tenang aja, rileks. Berbahlah," ucap Rani pelan. Clara menurut, karena ia tahu cuma Rani yang saat ini bisa mengerti dirinya. Apa teman mereka tidak ada yang dokter? Ada 2 orang teman mereka di situ yang bergelar dokter. Tapi Clara sengaja tidak ingin siapapun tahu. Cuma Rani tempat ia mengeluh. Bagas dan Teddy sudah kembali dengan wajah tegang. Semua menatap ingin tahu jalan keluar apa yang sudah mereka dapatkan. "Jadi gini teman-teman sekalian, kita tetap berusaha untuk bisa keluar dari tempat ini. Masalah ini walaupun begitu sulit, bahkan mustahil untuk itu," ucap Teddy serius, yang mendengar lebih serius lagi. "Jika ada katakan saja, aku sudah tidak betah di sini," seru salah seseorang. Memang ruangan mulai pengap, tidak nyaman, seperti tengah berada dalam tabung. "Iya teman-teman sekalian, aku bisa mengerti. Jadi aku mohon maaf untuk semua ini. Sungguh ini semua bukan kehendakku. Ini murni karena alam," ucap Bagas yang lain sudah bisa mengerti. "Kita dipaksa masuk dalam dunia yang kita sendiri tidak pernah berada di sini sebelumnya," lanjut tegas Teddy. "Seseorang ada yang sengaja ingin membawa kita ke dalam dunianya. Mungkin seseorang yang sudah beda alam saat ini dengan kita." Semua saling tatap. Ada teman kita yang ternyata sudah bukan manusia lagi hadir di sini. Semakin liar tatapan mereka, saling curiga satu sama lain. Tapi yang terpenting adalah kita secepatnya untuk keluar dari tempat ini. Jika tidak, kita akan terjebak di sini selamanya, lanjut Teddy. Adapun saran untuk membuka atau meropek tabir gaib ini ada 3. "Apa, Ted?" "Iya apa?" Pertanyaan berebut membuat Teddy mengangkat tangan agar semua tenang. "Yang pertama, aku butuh darah ayam hitam. Darah itu akan dibakar dan asapnya bisa meropek tirai gaib. Kita bakal kembali ke alam kita dan bebas." "Ya, dari mana ayam hitam? Nggak mungkin itu," sahut yang lain. "Kedua, darah bayi suci atau darah janin," sambung Teddy pelan. Semua menatap pada Clara yang sedang berbaring. Clara yang ditatap segera bangkit. "Kenapa kalian semua melihatku?" sentak Clara. "Clara, bayimu bisa menyelamatkan kita semua," ucap salah seseorang menatap Clara memohon. Tidak bisa, enak aja," tolak Clara keras.
Ayolah Clara, kamu kan bisa hamil lagi nanti. Yang penting kita semua bisa bebas dari tempat terkutuk ini, seru Siska. Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita kami. Nantikan kelanjutannya. Saya Mas Erlan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.